Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya bahas kali ini itu saya ambil dari buku Sukino, LKS 1 materi persamaan garis singgung kurva. Nah, untuk LKS 1 itu dia hanya fokus untuk membahas tentang gradien kurva. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, tentukan nilai kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di absis pi per 3. Ada kata absis. Absis itu tidak lain adalah nilai X. Kalau ordinat itu adalah Y. Absisnya pi per 3, kita mau tentukan berapa nilai kemiringannya. Di sini persamaannya Y sama dengan sin X. Jadi untuk nomor 1, Y sama dengan sin X. Oke, Y sama dengan sin X di absis pi per 3. Ingat, pi itu nilainya 180 derajat. Jadi untuk pi per 3, 180 per 3 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, syarat untuk gradien M sama dengan turunan pertama kurva. M sama dengan turunan pertama dari kurva. Ini syarat untuk gradien. Nah, selanjutnya kita harus turunkan persamaan Y. Sin X turunannya adalah cos X. Karena gradien harus berupa nilai, ganti nilai X menjadi 60 derajat. Cos 60 derajat hasilnya 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, Y sama dengan cos X ditambah 2 di absis pi per 3. Sudutnya sama dengan yang di atas, 60 derajat. Yang ditanyakan kemiringan berarti gradien M sama dengan Y aksan. M sama dengan turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari 2 adalah 0. M sama dengan min, kita ganti nilai X jadi 60 derajat. Hasilnya min 1/2 akar 3. Min 1/2 akar 3. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 3. Untuk nomor 3 ada fx sama dengan tan x min 2. Di absis x sama dengan pi per 6. Pi per 6, 180 bagi 6 hasilnya adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah besar gradien? M sama dengan F aksan X. M sama dengan tan X, turunannya adalah sekan kuadrat X. Min 2 turunannya adalah 0. Nah, sekarang kita ganti nilai X jadi 30 derajat. Sekan kuadrat 30 derajat. M sama dengan, sama saja kalau kita tulis sekan 30 pangkat 2. Nah, sekarang kalau kalian bingung menggunakan sekan itu identitasnya adalah cos. Bisa kita ubah menjadi 1 per cos 30 pangkat 2. Nah, cos 30 kan mudah. Cos 30 nilainya 1/2 akar 3 pangkat 2. 1/1/2 pangkat 2, 1/4. Akar 3 pangkat 2 hasilnya adalah 3. M sama dengan 1/1 kali 3, 3/4. 1 bagi 3/4 hasilnya adalah 4/3. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke nomor 4.
Semoga kalian mengerti ya. Untuk nomor 4, besar gradien garis singgung pada kurva GX sama dengan 3 kurang kotan X. Di sini titiknya pi per 4,2. Pi per 4,2. Ketika titiknya pi per 4,2, berarti yang ini nilai X dan yang ini adalah nilai Y. Nanti kita akan butuh nilai pi per 4 karena ini adalah sebagai X. Yang ditanyakan gradien M sama dengan G aksen X. M sama dengan 3 turunannya 0. Di sini min kotan X. Kotan X itu turunannya adalah min cosec kuadrat X. M sama dengan min ketemu min positif cosec kuadrat X. Kalau kalian bingung menggunakan cosec, kita ubah jadi identitasnya. Cosec itu sama dengan 1 per sin kuadrat X. Nah, sekarang kita ganti nilai X jadi, tadi berapa ya? Oh, pi per 4. Pi per 4, 180 bagi 4 kan 45. Pangkat 2. Sin 45. 1 pangkat 2, 1. Hasilnya adalah 1. Oke. 1 ya. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 itu ada HX sama dengan sin X dikurang cos X di titik pi per 4,0. Meskipun dia sebuah titik, tetap yang kita ambil itu adalah nilai X-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan gradien M sama dengan H aksen X. M sama dengan sin turunannya cos X kurang cos X turunannya minus sin X. M sama dengan min ketemu min positif. M sama dengan X yang kita gunakan pi per 4, 180 bagi 4, 45. Cos 45 ditambah sin 45 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6, jika gradien garis tangent pada kurva Y sama dengan 2 sin X tambah cos X bernilai 0, maka nilai kotan X adalah, jika gradiennya bernilai 0, artinya nilai M-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis fungsi untuk nomor 6. Nomor 6 itu fungsinya, lupa. 2 sin X tambah cos X. 2 sin X tambah cos X. 2 sin X ditambah cos X. Ini sudah diketahui bahwa gradiennya itu sama dengan 0. Yang ditanyakan berapakah nilai dari kotan X? Ditanyakan berapakah nilai dari kotan X? Nah, sekarang kita tetap menggunakan rumus gradien karena diketahui M sama dengan 0. M sama dengan Y aksen. M-nya sudah ada 0, turunan dari 2 sin X itu adalah 2 cos X. Cos X turunannya min sin X. Sin X-nya saya oper ke sebelah. Sin X sama dengan 2 cos X. Yang ditanyakan kotan,
kosek sek kotan, berarti kotan itu sama dengan cos per sin. Cos, sinnya pindah jadi sin, di sini ada 1, 2-nya pindah jadi per 2. 1/2 sama dengan kotan X. Inilah nilai kotan. Nah, kita lanjut nomor 7. Nomor 7, Y sama dengan Y sama dengan kotan X kurang 2 kosek X. Sama dengan nomor 6, nilai kemiringannya sama dengan 0. Yang ditanyakan berapakah nilai dari tan X. M sama dengan 0. Nah, sekarang 0 sama dengan turunan dari Y, kotan X. Kotan X itu turunannya min kosek kuadrat X kurang 2 kosek, turunannya tulisan saya kebesaran pemirsa. Saya geser ya. 0 sama dengan kotan itu turunannya min kosek kuadrat X dikurang 2 kosek, turunannya min kosek X kotan X. Ini min kosek kuadrat X min 2 kali min positif 2. Yang ditanyakan tan. Nah, sekarang ini kosek dengan kotan kita ubah ke dalam bentuk identitasnya. Kosek itu sama dengan sin, karena di sini kuadrat berarti sin kuadrat X ditambah 2 kosek sama dengan 1 per sin. Kotan sama dengan cos X per sin X. 0 sama dengan min 1 per sin kuadrat X ditambah, kebetulan di sini sama 2 kali sin kali cos, hasilnya 2 cos X per sin kuadrat X. Kalau kita mau tulis dalam bentuk paling sederhana, 0 sama dengan min 1 tambah 2 cos X per sin kuadrat X. Kalikan 0 kali sin kuadrat X, hasilnya adalah 0. 0 sama dengan min 1 tambah 2 cos X. Min 1 pindah jadi positif 1. 2 cos X. Atau cos X sama dengan 1 per 2. Yang ditanyakan tangan, kita bawa dulu dia ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Kita misalkan letak X-nya adalah di sini. Jadi pemilihan sudutnya itu terserah, bisa di atas atau di bawah. Cos itu rumusnya depan per samping per miring. Sampingnya samping sudut, artinya samping sudut, samping dari X itu adalah bagian yang ini. Sampingnya itu adalah 1, miringnya 2. Kalau kita gunakan rumus Pythagoras, di sini akan mendapatkan akar 3. Ketemulah tangan X-nya. Tangan X itu rumusnya bukan depan per samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Jadi jawabannya adalah akar 3. Gimana? Wah, panjang juga ya. Oke, jawabannya adalah A, akar 3 atau min akar 3. Nah, untuk soal nomor 8,
Nomor 8 saya catat dulu lah. Nomor 8 gradiennya itu adalah 8. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari sin 2x. Oh my god. Oke, kita hitung nomor 8-nya di sini. Ada hx 1 ditambah 2 sin kuadrat x. Diketahui gradiennya 8. Yang ditanyakan tadi apa ya? Oh, sin 2x. Oke, diketahui gradiennya 8, berarti kita tetap menggunakan konsep gradien. M sama dengan H aksen X. M sama dengan turunannya 1 kan 0, turunan dari 2 sin kuadrat X 2 kali 2 sin X. Sin X turunannya adalah cos X. Di sini M-nya 8. Ini jangan dikali. Untuk yang ini 2 sin X cos X, ini tidak lain adalah sudut rangkap dari sin 2X. Kalau kalian lupa, coba buka materinya kelas 10, materi trigonometri. Paling dasar kayaknya tuh. Nah, sekarang 8/2 sama dengan sin 2x. Sin 2x sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi jawabannya adalah 4. Semoga kalian mengerti. Nah, sekarang nomor 9. Mana? Oke. Nomor 9 diketahui nilai kemiringan garis tangent. Sama. Kita tetap menggunakan konsep turunan. Diketahui kemiringannya sama dengan akar 3. Nilai dari sekant X. Oke, nilai dari sekant X sama dengan berapa? M sama dengan akar 3. Gradien itu tidak lain adalah tangen X sama dengan akar 3. Karena kita tidak tahu fungsi apa yang harus diturunkan, ya sudah, kita pakai rumus ini saja. Bawa dia ke dalam segitiga siku-siku. Tangan tadi kan rumusnya apa ya? Depan per samping. Nah, di sini kan cuma akar 3. Kita misalkan di sini ada per 1. Jadi depannya itu adalah akar 3, sampingnya itu adalah 1. Kita misalkan sudutnya di sini, depannya itu akar 3, sampingnya itu adalah 1. Kalau kita gunakan rumus Pythagoras, ini akan menghasilkan 2. Yang ditanyakan sekant X. Identitas dari sekant X, cos X per 1 per cos X. Cosnya berapa? Samping per miring, 1 per 2. 1 per 1/2 hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Wah, dadah. Oke, jawabannya adalah 2. Jarang-jarang ya buku Sukino tidak ada jawabannya. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain, silakan ketik di kolom komentar. Nah, untuk nomor 10 saya tulis dulu. 10 ada g theta sama dengan 1 tambah cos theta per sin theta di titik 60 derajat, akar 3. Ini sama dengan nomor sebelum-sebelumnya. Yang ditanyakan adalah berapakah kemiringannya. Oke, terakhir ada g theta sama dengan 1 ditambah cos theta per sin theta di titik 60 derajat, akar 3.
X yang akan kita pakai adalah 60 derajat karena ini adalah X-nya. Kalau akar 3-nya itu kita tidak butuh dalam mencari gradien untuk level SMA. Nah sekarang M, karena ini menggunakan G theta berarti gradiennya adalah G aksen theta. Ini bentuknya rasional berarti kita gunakan aturan pembagian turunan. Kita misalkan U sama dengan 1 tambah cos theta. U aksen 1 turunannya 0, cos theta hasilnya min sin theta. V sama dengan sin theta. V aksen sama dengan cos theta. Rumusnya pembagian turunan G aksen theta sama dengan, atau saya langsung pakai M ya, M sama dengan U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. U aksennya min sin theta dikali V, V nya sin theta, dikurang U dikali V aksen, V aksennya adalah cos theta, per V kuadrat sin kuadrat theta. Kalau kalian mau langsung substitusi 60 derajat bisa, kalau kalian mau sederhanakan lebih dahulu juga bisa. Saya pilih sederhanakan saja supaya kalian bisa mengingat beberapa sifat-sifat trigonometri atau identitas trigonometri. Ini min sin theta kali sin theta hasilnya min sin kuadrat theta kurang cos theta kali 1 cos theta, min kali positif min cos theta kali cos theta cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Ingat identitas trigonometri, sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah untuk yang ini saya keluarkan minusnya, min sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Kalau kita kali ulang, min kali sin kuadrat theta tetap hasilnya sin kuadrat theta, min kali cos kuadrat theta hasilnya min cos kuadrat theta. Jadi dalam matematika itu kita bisa merubah bentuk tapi tidak boleh merubah nilai. Nah di sini masih ada min cos theta, jadi di sini min cos theta per sin kuadrat theta. Nah yang ini nilainya adalah 1 kali min 1 kurang cos theta per sin kuadrat theta. Nah sekarang kita ganti nilai theta jadi 60 derajat. Min 1 kurang cos 60 per sin 60 pangkat 2. Min 1 kurang cos 60 1 per 2. Sin 60 1/2 akar 3 pangkat 2. Min 1 kurang 1/2 min 3/2. 1/2 akar 3 pangkat 2 1/4. 1/4 kali 3 min 3/2 per 1 kali 3 3/4. Hasilnya min 3 kali 4 12, 2 kali 3 6. Hasilnya adalah minus 2. Finish. Oke. Jawabannya adalah minus 2. Oke, sekian untuk pembahasan LKS 1. Kalau kalian misalkan punya soal yang ingin dibahas atau diulas, atau kalian request materi dari sekolah
yang tidak kalian pahami, silakan chat di kolom komentar. Kalau saya punya waktu luang, saya akan coba bahas apa yang kalian request. Oke, sekian dari saya. Thank you.